Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun maf'ulun qul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun nasran sur nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur aitansun mansurun mansurun minsurun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wa dzaka masunun sunna tasun masonun masonun miswanun budaya wujud godwan wa magdan fahuwa godil wa dzaka mawsun bujuk la tawjuk magdan magdan minjan amala ya'mul amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun qul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, ini ngajinya nggak lama-lama ya, karena mau pikir manakib. Mulainya 9:30, jam setengah 10 ya. Iya. Oh iya. Apa namanya, halaman 58 kalau versi kitab Al-Rumain, kalau saya 48. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsus tsani, bermula pembahasan yang kedua, fi kaifiyati ilqa'il mutakallim, itu dalam membahas cara menyampaikan mutakallim al-khobaro pada khobar. Khobar kan maksudnya berita. Gampangannya cara menyampaikannya pembicara akan materi pembicaraannya, kan gitu. Lil mukhatabi, terhadap mukhatab, audien. Haitsu kana al-gharadu minal kalami al-ifsaha wal idhara. Haitsu kana, dalam sekiranya ada, apa al-gharadu, tujuan, minal kalami, dari kalam, ada itu al-ifsaha, memberi pemahaman, gampangannya memberi kefasihan berita, wal idharo, dan jelasnya berita. Yajibu, jawabnya haitsu, yajibu, maka wajib, apa ayyakuna, bahwasanya ada siapa al-mutakallimu, mutakallim, pembicara, ma'al mukhatabi, bersama mukhatab, kat tabibi, itu seperti dokter, tabib, ma'al maridi, bersama orang yang sakit, pasiennya. Nah, ini bahasa ini keren nih. Yusakhisu, yang memperhatikan siapa tabib, halatahu, pada keadaannya marid, kondisinya mayit, mayit. Wayu'ti, dan memberikan obat siapa tabib, hu, pada marid, ma, pada obat, yunasibu, yang pas, gampangannya lah, yang selaras, yang sesuai, apa ma, ha, pada halatahu. Ini keren nih bahasanya nih. Sekiranya tujuan kalam itu adalah al-ifsah wal idhar, memberi penjelasan lah, mutakalim kepada mukhatab, maka mutakalim wajib
memperlakukan mukhatab tak ubahnya seperti dokter dengan pasiennya. Diperhatikan keadaannya, orang udah ngantuk, jadi dikagetin supaya melek, kan begitu. Nah, orang udah semangat, ya dikasih, ya ibaratnya motivasi yang lebih, ya kan begitu maksudnya. Jadi jangan semuanya diantem, dipukul rata polos, antem kromok, dipukul rata polos, datar dan lain sebagainya. Ngantuk, gue berakan melek. Nah, jadi ya mutakalim ya seperti itu, mutakalim fasid ya seperti itu maksudnya. Maka fahakul kalami, maka bermula haknya kalam, ayyakuna itu bahwasanya ada apa kalam, ada itu biqadril hajati, dengan kadar kebutuhan. Ya kalamnya ya harus sesuai dengan kebutuhan. Kepanjangan juga nggak bagus. Orang udah ngantuk masih baik ceramah. Lalu kalau ceramah umum beda, kalau ngaji puasa lain cerita lah, ngantuk. Lu ngerti dong, kentung. Lu biarnya apa gitu? Badan doang gede ya. Gian habis jam 9 udah pamit pulang tadi. Ya, lah jangan begitu, ntar gue kasih tahu Bang Nanang tuh. Bener, gue baru mau WA Bang Nanang. Ini kentung udah seminggu nggak ngaji. Tiba-tiba muncul wah. Lah iya, biqadril hajah tadi la zaidan anha li alla yakuna abathan. La zaidan, tidak lebih apa kalam anha dari hajah. Udah seperlunya. Makanya kita nyuruh diam. Udah diam ya udah. Udah kalau masih tahu diam, masih diomelin mulu, masih ngoceh mulu. Ini namanya enggak qadril hajah. Kalau udah diam kecuali nyolot orangnya. Nah, lain cerita. Oh, begitu. Li Allah yakuna, supaya bahwa tidaklah ada apa kalam abasan itu sia-sia. Namanya abas, namanya main-main. Itu abasan pakai sa. Kalau abasa pakai sin, merengut. Kan ada abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Makanya pentingnya makhraj di sini. Wala naqison, dan atau kepada la zaidan. Wala naqison, dan tidak itu kurang anha dari hajat. Li alla yukhilla, supaya bahwa tidak membuat cedera, tidak membuat cacat apa kalam bil gharadi, dengan tujuan. Wa huwa, dan bermula gharad al-gharad namanya al-ifsahu wal bayan. Di sini tambahin bayan, tadi kan idhar. Al-ifsahu itu memberi kefasihan, dalam arti memberi pemahaman, wal bayan, dan memberi penjelasan. Itu ada footnote, catatan kaki. Kata Muawiyah tu ila ahadikum malihi, harokatin akhirnya itu zamannya amil ummal. Kata mengirim surat, menulis surat. Siapa Muawiyah tu? Sayyidina Muawiyah. Tahu kan Sayyidina Muawiyah yang bersatu dengan Sayyidina Ali. Cuman ya bersatu kan. Cuman dalam hal ini kita nggak boleh berkomentar salah. Apapun yang terjadi, Sayyidina Muawiyah adalah sahabat. At-ta'nu wal jarhu ala sahabat haram. Kan gitu. Ya udah, kita ya netral aja. Kita ubahnya sekarang pilpres. Mau nyoblos nomor 1 kayak, nomor 2, nomor 3 kayak, budunanan. Nah yang berebut kekuasaan siapa, yang berantem siapa. Oh gitu. Rugi kita. Begitu loh. Lah iya. Mengirim surat, menulis surat ila ahadikum malihi. Ya ummal, jamaknya amil, jamak taksir.
kepada salah satu pegawai-pegawainya Muawiyah. Faqala, maka berkata siapa Muawiyah, berkatanya begini, la yambaghi lana an nusawisan nasa siasatan wahidah. La yambaghi, tidaklah patut lana bagi kami, bagi kita, apa an nusawisa, apa bahwa membuat was-was, membuat ragu-ragu siapa kita, an-nasa pada manusia, siasatan dengan politik wahidatan yang satu. La nalinu, tidak berbuat lemah, tidak lemah siapa kita, lembut siapa kita, jami'an halis semuanya. Fayam rohu, apa nala? Maka tergelincir siapa nas, siapa jami, boleh. Udah ada itu. Siapa anasu, manusia, fil maksiati. Wala nastaddu, dan tidak bisa berbuat keras lawannya. Nalinu nastaddu, dan tidak bisa ekstrim keras siapa kita, jami'an halis semuanya. Fanuhammilu, maka mendorong, membebankan siapa kita, an-nasa pada manusia, alal mahaliki, atas kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan, gitu aja. Lakin takunu, tetapi hendaklah ada siapa kamu, anta ya kamu, lisyidati, itu terhadap keras. Kamu keras gak apa-apa. Wal ghilzati, dan tegasnya keras. Maka ada nasis mukul atau nasis yang berat, gitu kan. Wa akunu, dan ada siapa saya siapa? Muawiyah. Ana ya saya. Itu li ra'fati, ra'uf juga. Kasih sayang. Kalau ra'uf kan sifat mubalaghah. Ra'fat masdarnya. Wal rahmati, dan rahmat. Nah ini Muawiyah netral. Karena kondisi yang dibutuhkan secara politik ketika itu, kan termasuk mendapat pertentangan dari orang-orang Sayyidina Ali. Ya, kan gitu kan. Ini kan sejarah kelam dalam dunia Islam. Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan terbunuh, Sayyidina Husain, kalau Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipanggil kepalanya di Karbala, kalau Sayyidina Ali di Siffin. Siffin itu Kufa apa Siffin? Karbala Sayyidina Husain. Sayyidina Ali di Siffin, ya salah. Iya kan? Nah, makanya perlu di sejarah ini penting. Iya kan? Nah kan kondisi politik nggak harmonis. Nah beliau mengerahkan ke pegawainya, ke jenderalnya lah, tapi sekarang begitu kan. Nah, berarti kan yang ngurusin masalah itu kan berarti jenderal. Itu keras di lapangan. Begitu ngadu sama saya, biar saya yang lembut. Nah jadi supaya enggak, kalau kebangetan lembut semua ente yang di lapangan nanti nyulak, kan begitu. Tapi kalau kebangetan keras, juga mereka akan berontak. Maka biar ente tugas di lapangan tegas, tapi saya yang di atas, saya tetap berlaku lembut tuh. Begitu. Ini kan bijak namanya. Nah di sini kita nggak boleh atok nuwal jarhu kepada sahabat. Para sahabat mempunyai pertimbangan tersendiri. Maka di kalangan orang-orang Syiah, pendukung setia Sayyidina Ali, lah Muawiyah dia udah dicap yang enggak. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus netral di antara keduanya, ya kan? Begitu. Oke, wa kataba Abul Abbas As-Sifah, dan telah menulis surat siapa Imam Abul Abbas As-Sifah. Faqala, maka berkata dalam tulisannya, la a'malanna allina, la a'malanna, sungguh melakukan betul-betul siapa saya, itu lam taukidnya dua, lam sama nun.
Alina pada lembut, kelembutan. Hatta la yanfa'u, sehingga tidak manfaat kalian Yanfa'at. Oh ya, hatta la yanfa'a. Ya, setelah kata itu alia ada bisima pakai jam lagi, jam udah dari mana itu? Murah banget alia pakai jamnya lah. Gaya banget. Ya, hatta la yanfa'a, sehingga tidak manfaat apa illa siddatu, kecuali kekerasan. Wala akramanna, dan sungguh memuliakan betul-betul siapa saya al-khassata, pada orang-orang khusus, pada perbuatan amin tuhum alal amma, amin tuh yang merasa aman siapa saya hum pada khassah alal ammati, atas orang-orang awam. Wala al-midanna saifi, dan sungguh betul-betul akan menahan betul-betul siapa saya saifi pada pedangku, hatta yasalla, sehingga mengalirkan hu pada saifi apa al-haqqu, kebenaran. Wala u'tiyanna, dan sungguh betul-betul memberikan siapa saya hatta la aro, sehingga tidak melihat siapa saya lil adiyati, terhadap pemberian maudhi'an, pada tempat. Intinya Abul Abbas As-Sifah memperlakukan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan. Kan gitu kan? Nah, kan kita kembali kepada pembahasan awal. Tujuannya kalam itu kan memberi pemahaman audien. Nah, kalau audiennya, maka nanti ada istilah Khalid Zihni, kan kemarin juga ya. Khalid Zihni, terus mutaraddid, kemudian ingkar, kan tiga itu dalam konteks audien atau mukhotob. Khutbah Jumat, nggak usah bicara politik, udah akhirat aja. Khutbah Jumat orasi politik, ya iya kan. Udah waktunya nggak usah lama-lama, ya kan. Dan lagian khutbah Jumat mah biarpun lama-lama nggak bakalan ditambahin amplop, ya udah dilem. Nah, sama seperti itu gitu loh. Jadi simple, nggak ada pada wilayah simple, kecuali nuturi atau ngasih tahu orang-orang bener kayak Farah, nak Farah, belajar yang rajin ya. Itu kalau orang-orang Farah, mau gua malah kagak, apa lu nggak rajin, udah gitu aja, udah ribet amat. Ya iya, ya gitu. Bocah pada berisik, waduh anak-anak harap kelamaan, gebrak meja diam lu. Udah 5 detik kan diam. Lah iya kan, nah, simpel. Kamanya begitulah. Oke. Walihada, dan karena ini hakul kalami ayyakuna bukatul haja, tahtalifu, berbeda-beda apa suarul khobar, bentuk-bentuk khobar, fi asali bil lughati, dalam uslub. Kemarin sudah dibahas dalam pembahasan awal kitab. Uslub itu gaya bahasa. Dalam uslub bahasa, biikhtilafi ahwalil mukhatabi, dengan berbeda-beda keadaan-keadaan mukhatab. Alladhi, yaitu mukhatab, ya'tarihi, yang mendatangi hi pada alladhi apa salah satu ahwalin, 3 beberapa keadaan. Karena bentuk khobar itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan tadi, maka bentuk kalam pun dirumuskan, disimpelkan menjadi 3 keadaan. Awalan, dalam permulaannya, ayyakunal mukhatabu khaliyal dhihni minal khabar, ghaira mutaraddidin fihi wala mungkiran. Itu yang kenapa wala mungkirin? Masa diatofan kemana ini? Oke lah, mungkirin. Itu ada alifnya nggak? Nggak ada. Berarti diatofan ghaira mutaraddid. Karena kalau bikin wala mungkiran diatofkan kepada khaliyah, ini kan lebih enak.
Iya kan? Ayyakuna itu bahwasanya ada siapa al-mukhatab kholiyah ini itu yang kosong hatinya. Minal khobari dari berita, dia nol protol. Tahu nol protol ya? Kosong blok, nggak ngerti apa-apa. Itu disamakan dia adalah kholid zihni. Ghairu mutaraddidin yang tidak ragu-ragu di dalam khobar. Wala mungkirin dan tidaklah engkar lahu terhadap khobar. Wa fi hadhil hali. Tuh, hal itu muannas. Maka hadhihi. Wa fi hadhil hali cuman kadang-kadang muzakkar. Maka anehnya begitu. Ribet kan? Wa fi hadhil hali dan dalam ini kondisi la yu'akkadu tidak dikuatkan lahu bagi khalid zihni, lahu bagi mukhatab yang khalid zihni apa al-kalamu kalam. Bi adamil hajati karena tidak ada kebutuhan ila tauqidi kepada tauqid nahu qaulihi ta'ala. Jadi ada nama suratnya enggak? Nama surat apa ayat keberapa enggak ada? Kita kurang. Ya, kalau saya ada surah Al-Kahfi ayat 46 tulis. Lah iya ada kalau saya. Nah ini firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu bermula harta, wal banuna dan anak-anak zinatul hayatid dunya itu perhiasan kehidupan dunia. Lah mukhatab yang disampaikan khalid zihni, enggak ragu-ragu, enggak ingkar. Maka redaksi kalamnya enggak membutuhkan taukid. Maka al-malu bentuknya mubtada khobar al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wa yusamma dan diberi nama apa? Hadzal darbu ini jenis dan ini pukulan lagi. Pukul siapa? Nah, iya kan? Nah itulah maknanya darbu macam-macam. Minal khobari dari khobar diberi nama ibtidaian pada nama kalam ibtidai. Jadi kalam bagi mukhatab yang khalid ini itu disebut kalam ibtidai. Wa yusta'malu dan dipergunakan apa hadzal darbu ini jenis hina yakunu sekiranya ada siapa al-mukhatab mukhatab diperlakukan khaliyah zihni itu orang yang kosong hatinya mim madlulil khobari dari sesuatu yang didalilkan khobar fayatamakkanu maka mencengkeram di dalam madlulil khobar siapa mutakalim ya di musodafatihi. Tahu sodafa apa? Sodafa yusodifu musodafatan fi hadhil musodafa kesempatan karena benerinya kalam iyahu pada itu mukhatab khalian hale orang yang kosong. Itu contoh dalam syair araftu hawaha qabla an a'rifal hawa fasodafa qalban khalian fatamakkana. Itu gampang aja lah. Saya tahu hawanya fulan perempuan qabla an a'rafa sebelum bahwa mengenal siapa saya al-hawa pada hawa fasodafa maka beneri apa hawa korban pada hati kholian hal yang kosong fatamakana maka mencengkeram apa hawa tadi. Nah ininya sama lah. Ya udahlah orang kalam kalau bagi mukhatab yang khalid ini itu namanya kalam inti. Ya, kan gitu kan. Mau dulu lah. Lalu ngopi lagi soalnya. Oke ya. Udah gampang lah. Andri mana? Kalau di bahasa Inggris kalam tidak ini. Ya kalam orang awam. apa dalam bahasa Indonesia itu? Orang yang polos-los saja apa itu? Nah itu saya nggak berapa menguasai kalau istilah bahasa Indonesia. Kalam ibtidah itu ya kalam berita yang Kalam umum. umum ya. Umuman. Ya, nah, ya boleh
boleh jadi seperti itu. Pokoknya kondisi mukhatab audien itu nggak ngerti apa-apa. Ya boleh jadi pengumuman, kan berita, iya kan? Nah itu maksudnya. Wasanian, dalam yang kedua, ayyakuna bahwasanya ada siapa al-mukhatabu mukhatab mutaraddidan itu mutaraddid ragu-ragu. Fil khabari dalam khabar, taliban hal orang yang menuntut al-wusula pada sampai lima arifatihi dalam mengenal khobar wal wukufa dan bersikap ala hakikatihi atas hakikatnya khobar. Fayustahsanu maka dianggap baik apa takkidul kalami menguatkan kalam al-mulko nanti catatan kakinya al-mulko yang disampaikan apa ilaihi pada kalam takwiyatan hale menguatkan lil hukmi terhadap hukum. Liyatamakkana supaya mencengkram apa kalam min nafsi dari dirinya mukhatab wayutroha dan supaya apa membuang toroha itu kan melempar kan al khilafa pada khilaf perbedaan pendapat wara'a dhahrihi di belakang punggungnya atau di baliknya gampangnya kan gitu. Mukhatab nahwu innal amira muntasirun sesungguhnya amir raja itu muntasir mendapat pertolongan. Itu catatan kaki belum ya, biar connect dulu nanti catatan kaki kita ulas. Wa yusama dan diberi nama apa hadza darbu ini jenis minal khobari dari khobar tolabian pada nama tolabi tuntutan. Nah tuntutan itu kan permohonan segala macam namanya mohon permohonan kan pasti dikuatkan dengan ini. Oh kan gitu kan dikasih prolog dulu baru penguatan ya kan itu namanya tolabi proposal. Nah umpamanya gitu loh. Iya kalau mengundang kan itu kholidini. Nah undangan itu kali ini proposal. Nah ini di sini yang suka bikin proposal, orang pernah bikin, gitu kan? Oke. Wayuta bil khobar dan didatangkan apa bil khobari dengan khobar berita min hadzal darbi dari ini jenis khina yakunu sekiranya ada siapa al-mukhatabu mukhatab syakkan itu orang yang ragu fi madlulil khobari dalam madlulnya khobar. Madlul usah kita bahas lah. Lalu udah selesai sesuatu yang ditunjukin khobar kan gitu kan sasarannya khobar gitu aja. Taliban hal mencari at-tasabbuta pada ketetapan keyakinan kemantapan min sidqihi dari kebenaran khobar. Jenis yang kedua dari mukhatab audien itu adalah mutaraddid. Dia orang udah tahu berita, cuman dia ingin mencari kepastiannya berita. Nah, orang yang seperti ini bagus kalau kalamnya dikasih taukid. Karena dia ragu-ragu supaya keraguan-raguannya hilang, supaya mantap, supaya ya yakin. Nah itu maksudnya. Nah, kalam yang seperti ini namanya kalam tolak, mencari kebenaran khobar itu benar apa enggak sih? Oh gitu loh. Jam 10 nih, dikit lagi dah, biar sampai tambihat ya. Salisan dalam yang ketiga ayyakuna itu bahwasanya jadi siapa al-mukhatab mungkiron itu orang yang ingkar. Nah ini yang lebih ekstrim. Lil khobari terhadap khobar. Alladzi yaitu khobar yuradu yang dikehendaki apa ilqa'uhu menyampaikannya khobar ilahi kepada mukhatab mu'taqidan hal beretikat khilafahu pada lawannya khobar. Takkidul kalami bermula mentauqidi kalam lahu terhadap khobar bimu'akidin dengan penguat au mu'akidaini atau dua taukid
dua penguat, au aksara atau dengan lebih dari dua, ala hasabi halihi, itu khabarnya ta'didul kalam, ala hasabi halihi, itu atas kebutuhan namanya, keadaannya mukhatab yang mungkir tadi, minal ingkari, dari keingkarannya, apanya, kekuatannya, wadhofan dan kelemahannya. Nahu inna akhaka qadimun, sesungguhnya saudara kamu itu qadimun datang, au innahu laqadimun, atau sesungguhnya akhuka itu laqadimun, au wallahi, oh itu malah dua, demi Allah kan kosam, innahu sesungguhnya akhuka itu laqadimun, ini sumpah, au la umri, oh ini bahkan sumpahnya pakai yang lebih ekstrim lagi, au la umri, atau seperti lafaz la umri, sungguh bermula umurku, ai kosami, dibuang kabarnya, itu menjadi sumpahku. Nah isinya innal haqqo, sesungguhnya perkara yang hak itu ya'lu, menang apa hak, wala yu'la, dan tidak bisa dikalahkan namanya apa alai atas hak. Wa yusamma, dan diberi nama apa hadzal darbu. Kita disimak malah ketawa-ketawa menjadi sama Arin kayak orang stres. Lu mau stres? Lu stres? Ya udah dengerin. Malah sedikian jadi butet. Kalau butet enggak ngantuk. Enggak. Ketutupan jenal lu, jadi enggak kelihatan butet. Wa yusamma, dan diberi nama apa hadzal darbu, ini jenis minal khobari, dari khobar, diberi nama ingkarian pada nama khobar ingkari, maksudnya mukhotabnya yang ingkar. Wa yuta, dan didatangkan apa bil khobari, dengan khobar, min hadzal darbi, dari ini jenis, hina yakunu, sekiranya ada siapa al mukhotab itu mungkir. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, annau, pada sesungguhnya kejadian, kama yakunu, sebagaimana ada apa ta'kidu taukid, fil isbati, dalam menetapkan, yakunu itu ada apa taukid, fil nafi, itu di dalam nafi, aidon hal juga, ay kama fil isbat, nahu mal muqtasadu bimuftaqirin, mal muqtasadu, tidaklah bermula orang yang hemat sedang, kan lawat muktasid itu orang yang sedang, ya nggak boros. Bimuftakirin itu fakir. Kalau orang itu sedang nggak boros, ya nggak miskin dia. Nah itu loh. Lah kenapa itu kok sampai pakai emas? Lah emas itu nggak sembarang emas. Nah, kan gitu kan, itu jenis daripada tauhid gitu loh. Mal muqtasidu bimuftakirin, itu kalau lu mau irit nggak bakalan melarat lu, kan istilahnya gitu kan. Kalau lu mau sedang, jangan poya-poya, laku lu biar duit sedikit aja, wah ngopinya Starbucks, standar boba. Iya, standar boba, wah iya itu, coba itu. Lah iya, Masya Allah, itu kan dikasih mal muktasid ya, termasuk khobarnya bimuftakin. Tuh, kan emang khobarnya itu kan kebanyakan itu kan. Gimana tidak alfiahnya? Lupa saya. Wanahu wallahu wallahi, demi Allah, mal mustasiru, tidaklah bermurah orang yang mau bermusyawarah. Bina dimin itu nyesel. Lu sih. Kalau bahasa gitu. Demi Allah, orang yang mau musyawarah minta pendapat sama orang lain mah bina dimin itu tidak menyesal. Itu kan sampai dua. Pertama kosam, kedua ma. Lah iya kan. Oh gitu loh. Dikit lagi catatan aman ketelatan nih. Udah besok udah catatan kaki dan tambihan. Masa kan mau bikin mana gitu, udah jam 10 ya. Ya
enak sama Syekh Madun. Oke, sementara ini dulu, kita lanjut besok karena mau acara dzikir manaqib. Kita duduk bersama-sama dengan doa ketua majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.